Dewasa ini kita sudah melihat kemajuan Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang begitu masif. Tidak dipungkiri bahwa ada juga daerah yang masih tertinggal. Namun secara garis besar, semua terintegrasi dalam proses kemajuan. Apa yang dilakukan dan dialami Indonesia tentu saja sangat mengherankan bagi negara-negara lain di dunia. Di mana banyak negara mengalami resesi dan kemunduran, Indonesia tetap kokoh dalam menangkis resesi global serta terus menggalakkan pembangunan. Keniscayaan ini tentu tidak terbentuk begitu saja. Adanya peran takdir sejarah tentu saja tidak bisa kita abaikan. Namun, di saat kita mengetahui ini, sebaiknya kita harus lebih berhati-hati. Dalam hal apapun itu, nampaknya Indonesia telah mendapatkan perhatian dari Sang Dewi Sejarah. Sang Dewi yang sedang menari indah di atas bumi Nusantara, tanpa sadar ada yang terinjak dan tertendang. Ini hanya semacam kata kiasan, yang pada kenyataannya memang banyak kejadian-kejadian yang dapat dianalogikan seperti itu. Sebut saja bencana COVID yang melanda dunia, yang menyebabkan Indonesia bisa dengan sigap mengambil celah untuk menyalip ekonomi negara-negara di kawasan, serta membuat trigger baru investasi internasional di Indonesia. Tragedi Kanjuruhan yang menyebabkan ratusan nyawa melayang dan berbuah turun tangannya FIFA untuk membenahi persepakbolaan di tanah air. Kalahnya Indonesia dalam pengadilan internasional, untuk mempertahankan biji nikel secara mutlak, membuat Indonesia berhasil mengulur waktu sampai Indonesia memiliki pabrik smelter sendiri. Pelanggaran kesepakatan pemerintah Malaysia tentang TKI, yang membuat Indonesia berkesempatan menunjukkan ketegasannya di hadapan Malaysia, dengan bertindak sangat agresif terhadap keputusan tersebut. Jika pemerintah Malaysia tetap bersikeras dengan keputusannya melanggar perjanjian, maka dapat dipastikan, para China Malaysia tidak akan diberi lagi tenaga kerja Indonesia, karena Indonesia sudah mulai butuh banyak tenaga kerja di negeri sendiri. Dan salah satu yang paling fenomenal adalah, keketuaan presidensi G20 Indonesia, di tengah krisis global yang sangat memprihatinkan. Akankah Indonesia berhasil memimpinnya? Ya, kita sangat yakin bahwa Indonesia akan berhasil di luar ekspektasi. Lagi-lagi seperti ada Dewi Sejarah yang sedang berpihak pada negara kita. Sebenarnya masih banyak perihal sesuatu yang kiranya Indonesia kalah di awal, namun sejatinya Indonesia selalu memenangkannya dengan cepat. Dan masih banyak lagi kejadian di luar dugaan, yang selalu memaksa Indonesia untuk segera berbenah agar semakin maju. Kemajuan yang terjadi di Indonesia dewasa ini, nampaknya memang sudah ditakdirkan. Bukan hanya dari orang-orang optimis di negara kita yang merasakannya, namun negara-negara lain juga mengakuinya. Bahkan lembaga PBB IMF mengatakan, Indonesia tetap menjadi titik terang di tengah kegelapan yang melanda dunia. Mungkin ada sebagian masyarakat Indonesia yang mengeluh tentang sesuatu yang dirasa semakin sulit baginya, namun rata-rata mereka yang merasa seperti itu, tidak sadar bahwa sesuatu itu akan lebih sulit jika berada di luar Indonesia. Bukan rahasia umum lagi, jika Indonesia dulunya menjadi bahan ejekan bagi banyak negara. Namun, apa yang terjadi sekarang sangat jauh berbeda. Semakin banyak negara-negara maju yang menaruh respeknya terhadap Indonesia. Bahkan yang sangat membanggakan, negara-negara berkembang pesaing Indonesia juga ikut mendukung Indonesia dalam kemajuan di kawasan. Entah apa yang mendorong kepercayaan mereka terhadap Indonesia. Tentu saja ini tidak bisa kita abaikan. Negara-negara yang memberikan dukungannya tersebut, akan kita ingat sepanjang masa sebagai negara sahabat. Walaupun Indonesia tidak lagi menerapkan faham zero enemy, yang membuat Indonesia diinjak-injak negara lain dengan riang gembira, nyatanya Indonesia yang sekarang jauh lebih disegani dan dihargai. Kami mengamati, kiranya ada pergeseran atau perombakan negara-negara yang menjadi pemimpin dunia. Eropa yang dulunya dikenal jumawa, kini mulai dengan perlahan mengalami kemunduran. Sementara negara-negara di Asia yang dulunya dianggap terbelakang, kini mulai bangkit satu persatu. Dan di antara yang terbesar di Asia adalah Indonesia. Kita sudah sepatutnya bersyukur dengan semua yang telah kita perjuangkan. Namun, perjuangan kita masih belum berakhir. Keyakinan akan takdir sejarah pada kemajuan Indonesia ke depannya harus kita resapi.
Ingat, kita punya tanggung jawab besar kepada generasi penerus kita, anak cucu kita, bangsa Indonesia. Sebagai generasi yang bertanggung jawab, kita wajib terus berjuang memajukan bangsa dan negara. Tidak ada kemenangan tanpa sesuatu yang diperjuangkan, masa depan yang cerah ada di tangan kita. Sampai jumpa di video berikutnya, salam kebangkitan Nusantara. Mana-mana, pandai merajalela, selalu bersama untuk kita semua.